pengajiannya. Ustaz Somad, boleh kami ngaji lewat YouTube? Boleh. Tapi ada yang bilang katanya nggak boleh ngaji lewat YouTube kalau ustadznya nggak ada. Emangnya ada orang yang di internet itu suaranya ada, tapi orangnya nggak ada? Ada. Itulah dia suara Google. Anda sedang menuju Jalan Sudirman, 3 simpang lagi menuju lampu merah, belok kanan ada rumah janda. Ada yang dapat kiriman? Saya pernah dapat. Jangan mampir, jangan mampir. Saya sudah kasih tahu jangan mampir. Kenapa Anda mampir juga? Ada. Itu nggak boleh karena orangnya nggak ada. Tapi Ustadz Somad itu orangnya ada. Inilah dia ada. Ada. Kok nggak sama seperti yang dipoto? Ini Photoshop. Nah, ada orang-orang yang namanya ada tapi orangnya nggak ada. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur, seminggu di Malaysia, mutar Malaysia, Selangor, pergi ke Terengganu, pergi ke Negeri Sembilan, pergi lagi ke Malaysia. Sampai di sana seminggu nggak ketemu Upin Ipin. Upin nggak ada, Ipin nggak ada, Jarjet nggak ada, Meme nggak ada, Bang Saleh nggak ada, Kak Ros nggak ada. Ternyata mereka ini fiksi, nggak ada. Loh, Ustadz kok hafal? Anak nengok, saya nengok juga. Nah, artinya apa? Selama ustadznya ada boleh. Ustadz, tolong ijazahkan dong bukunya. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Semua buku terjemah, semua ada saatnya. Semua buku ini ku ijazahkan kepada semua yang hadir di majelis ini. Qabiltu, aku terima. Maka sudahlah, cukup dapat ijazah. Kalau nggak paham, nanya. Fas'alu ahlal dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Saya ini bukan artis. Kalau artis, dia bisa ngomong, saya nggak bisa. Makanya kalau saya mau diminta, Ustadz tolong dong ngomong gini, nggak bisa. Kalau diajak model-model, Ustadz harus begini, harus pakai baju ini, harus pakai makeup ini, harus rambutnya begini, nggak bisa. Nggak bisa model-model, rambutnya ya begini aja, pecinya gini aja, sorbannya gini. Kami gantilah Pak Ustadz, masa sorbannya itu terus? Nggak bisa. Nggak bisa di model-model. Jadi kalau mau rekam saja. Habis itu upload saja. Habis itu jauh usah di model-model. Karena kita ngaji. Kalau mau di model-model, cari artis. Nah itu bisa. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ceramah-ceramah direkam. Kami ini enggak ustadz. Kami ini enggak pernah kuliah di Mesir. Enggak mesti kuliah di Mesir. Kalian tinggal ambil HP. Mana HP tadi? Ambil HP, duduk. Isi air, tuang, masukkan. Ambil HP. Pasang streaming, letakkan di tiang. Hai saudaraku. Masukkan air ke dalam, celupkan. Hai saudaraku, inilah dunia. Ketika kau tarik ke atas jarimu ada satu tetes, itulah dunia. Jangan kau merasa sedih, karena yang kau dapat hanya setetes. Andai tidak dapat, jangan sedih, karena yang hilang setetes. Andai dapat, jangan bangga, karena yang bangga pun setetes. Sedangkan inilah dunia, mana akhirat? Inilah air yang banyak ini. Like and share. Mudah. Buat 1 menit untuk Instagram. Sekarang macam-macam. Twitter, BBM, fanpage, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bisa kita bagi banyak. Alhamdulillah Ustaz, saya tadi pagi sudah like and share. Mantap. Coba cek sore, berapa like-nya? Belum ada Pak Ustaz. Loh, kok bisa nggak ada? Ternyata paket habis. Nggak masuk. Oleh sebab itu maka milenium, era milenium kita ini kita isi dengan, kalau kita tidak bersaing dunia maya itu, maka banyak video-video yang menyesatkan, banyak yang tidak benar, banyak yang, oleh sebab itu kita mesti bertarung di dalam. Ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, para siswa-siswa,
Jangan sampai kalian ketinggalan. Saya pernah ceramah di suatu masjid, saya hitung kameranya sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Selesai itu mereka datang minta tanda tangan. Loh, kenapa ini? Tugas dari dosen Pak Ustaz. Fakultas apa? Sains teknologi. Anak saintek ngerekam ceramah, setelah itu mereka pulang, mereka potong-potong video saya. Setelah mereka potong, mereka upload, tapi judulnya betul. Ada juga yang nakal di internet itu, dia robah-robah, lalu dia buat, dijamin pasti nangis, siapkan tisu. Itu kalimatnya pembohong semua itu. Oleh sebab itu maka kita jujur saja, lurus-lurus saja, bukan ingin memainkan informasi, maka insya Allah akan lahir dari kampus ini mubaligh di era milenial insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian kita, dua-duanya sudah saya sampaikan tentang rekontekstualisasi pendidik dan kemudian para mubaligh. Bapak ibu bisa jadi mubaligh walaupun tidak pendidik agama, karena bedakan antara ngajak dengan berfatwa. Masalah ngajak siapapun bisa. Ayo salat, ayo jangan tinggalkan ayo tinggalkan maksiat, ayo jangan sampai enggak berjamaah. Ngajak, silakan semua ngajak. Ngapain kamu ngajak orang salat? Kamu kan bukan ustaz. Itu tanggung jawab kita bersama. Tapi dalam masalah halal, haram, boleh, enggak boleh, itu kita mesti tanya para pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, saya akan bawa pulang ke Riau sebagai oleh-oleh. Nanti saya buat tulisannya di www.blogspot.somatmorocco.blogspot.com. Dulu setiap ada orang nanya, Ustadz tolong kirimkan tulisannya. Akhirnya saya buatlah blog www.somatmorocco.blogspot.com. Maroko itu apa? Tempat saya kuliah dulu. Namanya Maroko. Dekat dari Maroke Pak Ustaz. Maroko. Kenapa Ustaz tambahkan Somat Maroko? Karena pernah saya ketik di Google Somat. Keluar sinetron Bang Somat. Maka saya buat Somat Maroko. Blogspot.com. Cari tulisan-tulisan. Nah, ini termasuk mubaligh milenial, gunakan media internet. Fanpage ada, Twitter ada, WhatsApp ada, BBM ada, fanpage ada, kelompok grup ada, semua ada. Kami lihat di fanpage Ustadz banyak dicaci maki, serumpas serapah. Kok Ustadz nggak pernah balas? Saya nggak tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu, saya emosi pasti saya balas caci maki. Itu siapa yang nguat? Admin. Nah, tapi masukan dari saya. Pak Ustadz, saya adalah seorang karyawan. Mohon penjelasan Pak Ustadz mengenai zakat penghasilan. Apabila penghasilan saya 1 bulan kurang dari 5 juta, dari penghasilan saya tersebut, sebagian saya berikan kepada orang tua dan adik saya. Apakah masih berkewajiban mengeluarkan zakat? Zakat baru wajib 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram kali 20 sama dengan 85 gram. 85 gram emas kali 500.000 1 gram sama dengan 42.500.000. 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Engkau sudah berpenghasilan 5 juta. Lewat dari 3.600.000. Kena zakat apa enggak kena? Kena. Semua sudah sepakat kena. Tapi kalau di bawah 3,6 enggak kena. 2 juta enggak kena. 3,5 enggak kena. 3,6 kena. 5 juta kena. Kalau 5 juta zakatnya berapa? 2,5%. 25.000. Setiap 1 juta 25.000. 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 125.000. Apakah gaji saja? Enggak gaji, pendapatan total, bukan gaji. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 5 juta. Ada pendapatannya 5 juta, gajinya 30 juta. Karena sekarang bukan cuma gaji, dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul.
Gimana pandangan Ustadz mengenai pengaturan materi khutbah menjelang pemilu pilkada yang dilakukan oleh KPU? Sampai sekarang belum ada. Kalau ada nanti Pak Ustadz, kita lihat. Kita akan kaji bersama. Setuju nggak setuju akan kita bicarakan. Apa isinya? Kalau dia katakan nggak boleh nyebut nama orang, nggak usah kita sebut nama orang. Nggak boleh nyebut nama partai, nggak usah kita sebut nama partai. Dan saya selama ini nggak pernah nyebut nama orang, nggak pernah nyebut nama partai, nggak pernah sebut nomor. Ustaz selalu gini, berarti nomor satu, bukan. Dan apa ini apa artinya? Kau yang pertama dan terakhir. Itu maksudnya. Kalau kebetulan banyak perempuan. Kalau nggak ada perempuan, laki-laki semua, apa artinya Ustaz? Baru satu. Jadi nggak boleh sebut nama, nggak boleh sebut partai. Kita hanya membawa umat kepada supaya memilih pemimpin yang Islami. Kalau umat Islam tidak memilih pemimpin yang peduli pada Islam, akan lahir politikus yang tidak peduli pada Islam. Pilihlah calon bupati, calon gubernur, calon anggota legislatif, calon presiden yang peduli kepada agama Islam. Allahu Akbar. Pak Ustadz, saya mau tanya, hukumnya kalau buka usaha pemancingan itu, karena ada yang bilang kalau itu sama dengan judi. Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Lihat dulu cara mancingnya gimana. Masuk ke dalam kolam pancing, orangnya nggak masuk, habis itu mancing. Setelah mancing, kemudian dapat ikan, ikannya ditimbang, berapa yang dapat dibayar. Nah, itu tidak judi. Itu tidak judi. Yang judi itu siapa aja yang masuk bayar 100.000. Bayar 100, asal masuk bayar 100, bayar 100, bayar 100, bayar 100. Lalu kemudian 30 orang ngumpul. Siapa yang dapat ikan 3 kilo dapat 2 juta. Siapa yang dapat setengah kilo dapat. Nah, itu judi itu. Begitu juga pada lomba burung. 100 orang, 10 orang kumpul. Sejuta, 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 10 juta. Siapa yang paling panjang bunyinya? Tiba-tiba yang burung ini enggak berbunyi. Ternyata burung yang berbunyi ini bukan dia senang menjerit, kawin, kawin. Maka ini 2 kali dosanya. Pertama dosa judi, yang kedua karena dia menyiksa burung. Burung itu sejak akil balik enggak pernah melihat burung wati. Ustadz, saya jamaah dari Jababeka Cikarang. Saya mau tanya, alhamdulillah Ustadz, saya sudah mendapat hidayah untuk berhijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum hijrah, hijrah insyaAllah. Yang menjadi kendala saya bagaimana agar saya bisa menjaga diri dari gangguan yang membuat saya goyah lagi. Atau yang saya maksud agar tetap istiqomah. Supaya kau istiqomah saudaraku, maka dimanapun pengajian datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah. Dari ujung ke ujung nggak ada yang ngantuk. Masya Allah, luar biasa. Nampaknya belum makan siang. Oleh sebab itu maka datang. Yang kedua, buat komunitas. Ustaz Somad, bisa datang ke komunitas kami. Komunitas apa namanya? Komunitas hijrah. Oke, saya datang. Ustaz Somad, bisa datang ke komunitas kami. Apa nama komunitasnya? Geng Motor Syariah. Oke, saya datang. Ustaz, bisa datang ke komunitas kami. Apa nama komunitasnya? Jombloan Sejati. Saya datang. Nah, jadi ternyata ada komunitas-komunitas. Maka kalian buat komunitas, hadir, datang pengajian. Nah, nanti saya pertemuan terakhir Ahad malam Senin, pengajian komunitas artis-artis tobat. Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ini kita harus ramaikan. Buat komunitas. Pertama, hadiri pengajian. 2, buat komunitas geng, buat grup. 3, pergi ke rumah sakit.
3 pergi ke rumah sakit, ngelihat orang sakit, saya dibawa ke rumah sakit, di samping tempat tidur ada sebesar kulkas, dipasang kabel masuk ke dalam, darahnya dicabut, masukkan ke kulkas itu, darahnya diputar-putar berbuih, dicuci, entah pakai deterjen apa, habis itu darahnya masuk lagi. Saya tanya, berapa jam ini cuci darah? 5 jam. Berapa lama cuci darah? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Melihat orang sakit, Masya Allah. Ya Allah, ternyata aku sehat selama ini dan aku tidak pernah bersyukur. Maka kau akan jadi istiqomah. Pulang dari sini, jangan cuma ngaji, nggak pernah diamalin. Pulang dari sini, langsung cari rumah sakit. Datang, tanya. Kalau security nanya, Bapak mau kemana? Semua yang sakit di sini mau ku tengok. Nah, pertama, ikuti pengajian. Kedua, buat komunitas. Yang ketiga, lihat orang sakit. Yang keempat, lihat orang mati. Kalau ada orang mati, datang. Saya ketemu dengan orang pakai anting, pakai tato, preman, tapi ikut pengajian. Saya tanya, kamu tobatnya gimana? Kebetulan waktu itu ada orang meninggal, Pak Ustaz. Terus saya tegak di tepi kubur. Terus ada yang nolak dari belakang, saya jatuh ke dalam. Terasa sejuk mengalir dari bawah Pak Ustaz ke atas. Akhirnya saya gemetar, sejak itu saya tobat. Makanya kalau ada kawan-kawan yang belum hijrah, ajak dia pas pemakaman. Dorong. Jangan sedikit. Masuk dia. Masuk dia ke dalam. Apabila kita pergi ke masjid, bawa anak, terus anak kita bercanda di masjid, membuat kegaduhan, apakah orang tuanya berdosa dan bersalah? Bagaimana solusinya? Anak terbagi 2. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz. Sobi 5 tahun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak bisa dibawa ke masjid karena anak yang belum mumayyiz, sobi, nggak bisa diajar. Kalau kita gini kan dia malah balas. Nah itu ciri sobi. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang sudah 5, 6, 7 itu bisa kita bawa. Karena kita gini kan, nah nanti di belakang aja ya, diam ya. Kalau yang 1 sampai 5 kita bawa, gitu kita takbiratul ihram, dia lari. Kebetulan di situ ada orang tua yang sholat kacamata diletak di bawah. Lihat anak lari, gitu deh. Gitu deh. Jadi itu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia, yang sobi jangan dibawa, yang dibawa itu yang mumayyiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mumayyiz. 11 itu namanya amrod, pakai dal, amrod. Amrod artinya baru tumbuh jenggot. Nah, ini amrod nih, belum tumbuh. Pak Ustadz, bagaimana tata cara ta'aruf yang baik dan benar sesuai syariat Islam? Tiba-tiba nanti selesai acara majelis dia lihat ada satu yang cantik. Tapi tengoknya jangan lama-lama, sebentar deh. Nah, habis itu carilah bapak-bapak yang kira-kira daerah lingkungan sini, tanya, Pak, ya, itu yang jilbab warna itu siapa? Anakku itu, kata dia. Boleh saya datang bertamu ke rumah Pak? Boleh, tapi jangan katakan kamu mau minang perempuan itu. Hanya bertamu saja, karena nanti kalau kamu mau datang dia tahu tiba-tiba nggak jadi, pecah dunia, hancur dunia persilatan. Nah, kamu bertamu ke situ, lalu kemudian si bapak pun nyuruh anaknya keluar bawa air. Bawa air keluar, nak. Akhirnya dia pun bawa air lah keluar. Dia pun bawa air keluar. Air keluar. Dah selesai itu anaknya masuk, lalu kamu pun ngomong ke bapaknya, Pak, setelah aku melihat anak bapak, nampaknya aku tertarik. Kalau memang tertarik, kalau enggak, bilang enggak. Gimana? Kemarin Pak, waktu pas acara itu nampaknya imut-imut. Ternyata dekat amit-amit, Pak. Rupanya pas siang itu dia ngelihat belum makan. Setelah kenyang lain matanya.
Nah, ketika engkau nampaknya cocok sesuai, lalu kemudian yang dilihat itu adalah akhlaknya. Kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah karena rupanya, musim berganti, hari berubah, wajah pun ikut berganti. Betul? Yang dulu belum menikah memang cantik, tapi setelah menikah anak dua, sebelum menikah Masya Allah, bibir merah bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, rambut bak mayang terurai. Tapi setelah menikah rambut tak lagi bak mayang terurai, bagai sumbu kompor. Bibir tak lagi bak delima merekah, macam semangka hampir busuk. Rambut, alis mata tak lagi macam semut beriring, seperti PNS bubar barisan. Suami tetap inginnya cantik. Bunga, perempuan adalah bunga, kuntum, mekar, indah, harum, kuning, layu, mati. 25 tahun puncak perempuan cantik, habis itu layu-layu. Ada bunga yang tidak layu, ada. Bunga apa? Bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan yang tidak ingin layu, akhirnya wajahnya plastik semua. Plastik, 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 plastik. Hidung plastik, mancung 2 bulan. Masuk bulan ketiga turun. Sudah jelas orang Indonesia dagu pendek, yang ditonton Joda Akbar. Ingin dagu panjang, lesung pipit. Oh, mancung 2 bulan, habis itu turun. Dagu turun, hidung turun. Tinggal ambil sapu, nenek sihir. Sudah jelas bulu mata, alis mata. Kalau kita sudah tua, ini nggak rapi lagi. Ustadz sudah bilang jangan dicabut, nggak boleh, haram. Hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi setan berkata, nggak usah dicabut, rapiin aja, rapi. Akhirnya dia ambil pisau silet. Tangan sudah gemetar, mau motong dikit, habis semua. Gimana nih? Gak mungkin sebelah hilang, akhirnya dihilangkan keduanya. Hilang dua-duanya. Teman sudah nelpon terus, Mbak, gimana acara kita? Arisan kita? Gimana nih? Gimana? Alhamdulillah ada spidol whiteboard. Terima kasih Papa, akhirnya pasang whiteboard. Alhamdulillah, selamat. Gimana Jang? Jadi berangkat? Oke, ayo kita berangkat. Sampai di tempat acara nikah panas, kipas angin gak ada, makan rendang pedas. Pedasnya, iya. Hilang. Orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Iya, senyum. Setiap mau pulang undangan. Rupanya orang sudah senyum. Sampai ke rumah jam 9 malam, mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Buka pintu. Mas pun buka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u. Mas, aku iki bojomu, Mas. I'm your wife, my husband. Aku istrimu, Mas. Aku sangka kau hantu kan. Maka siaplah hai laki-laki, kalian siap menerima perempuan walaupun apa yang terjadi perubahan. Betul? Siap menerima dia walaupun dia layu. Dia mati Pak Ustaz, apa lagi? Ustaz, bagaimana cara menghindari dosa tentang hutang yang sudah kita ikhlaskan karena dia tidak mampu? Apakah kita tetap punya kewajiban untuk mengingatkannya? Kita ingatkan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dulu punya hutang sama saya, janjinya bayar 1 Maret kan? Iya. Ini seberapa hari lagi 1 Maret? Bisa bayar? Mohon maaf Pak, saya nggak bisa bayar. Udah, ku ikhlaskan semua. Ada anak tangganya. Yang pertama tagih, bayar. Kalau dia nggak bisa bayar, naik ke anak tangga yang kedua. Apa dia?
Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Beri dia kelapangan. Kapan bayar? Saya enggak bisa Pak, Maret. Jadi kapan bayar? Mei Pak. Mei kapan? Maybe yes, maybe no. Harus jelas tanggalnya. 1 Mei Pak. 1 Mei tahun berapa? Tahun 2018. Oke. Tanggal 2018 1 Mei kita datang. Kapan bayar? Saya belum susah Pak. Suami saya sedang ini saya. Stop, jangan cerita. Aku tak tahan mendengar penderitaan. Stop. Jadi gimana? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Ayat itu dihafal oleh yang beri pinjaman. Aku sedekahkan lillahi ta'ala. Dah cukup. Sekarang banyak yang hafal ayat itu yang minjam. Ketika kita tagih, kapan bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Jadi banyak salah kaprah sekarang. Ustadz guru, saya mau bertanya mengenai puasa sunat. Misalkan saya sedang menjalankan puasa sunat, terus berkunjung ke rumah kerabat atau saudara, dia tidak tahu lagi dia punya rumah tersebut, tuan rumahnya mengharapkan saya untuk makan bersama. Kalau dalam kondisi seperti ini lebih baik melanjutkan puasa atau batalkan puasa? Saya punya rumah, saya beri makanan minuman, datang kawan saya ramai, saya silakan minum. Apa kata dia? Ana shaim. Saya enggak sakit hati, saya enggak tersinggung. Saya tidak tersinggung, tamu enggak makan, malah alhamdulillah gula saya enggak habis. Jadi makanya paling enak kalau ngaji. Tuan rumahnya ngaji, tamunya ngaji, enggak tersinggung. Tapi kalau enggak ngaji, silakan minum. Saya puasa, enggak masuk surga nanti gara-gara itu. Maka silakan kamu lanjutkan puasamu. Andai kamu makan, ya enggak apa-apa. Ustaz Somad, ayo silakan makan, saya puasa. Enak nih Pak Ustaz, enggak, saya puasa. Nasi kotak, enggak puasa. Saya lihat lauknya dulu. Pas dibuka ikan asin, lanjutkanlah. Siapa yang mau lanjutkan puasa silakan lanjutkan. Siapa yang mau batalkan puasa, kalau puasanya sunat boleh, silakan. Kalau misalkan saya lanjutkan puasa, tapi tuan rumah kecewa karena menolak ajakannya makan, terus puasa saya masih afdol kah? Kecewa enggak kecewa itu jangan diikut like and dislike. Agama ini bukan enak enggak enak, agama ini bukan rosok-rosok, agama ini bukan perasaan. Yang diikut itu adalah dalilnya. Maka kalau dia mau lanjutkan puasa, silakan. Kamu jangan tersinggung karena masih dibenarkan syariat Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, jangan balikkan ke akal, jangan balikkan ke perasaan, tapi kembalikan ke Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, akan minjam uang di bank ngandung riba. Jika uang minjam orang lain mengatasnamakan nama kita, apakah kita ikut berdosa? Ikut bersekongkol, bersubhat. Itu namanya dosa kering. Kenapa dosa kering? Dosanya dapat, duitnya nggak dapat. Oh, jadi ternyata dosa seperti baterai juga ya Pak Ustaz, ada kering ada basah. Ketika kewajiban harus dipenuhi seperti sholat subuh, tapi tiba-tiba suami nyuruh untuk membuat teh, mana yang dulu dia harus? Mana ada buat teh sampai 2 jam? Azan subuh jam 5, matahari terbit jam 6.10, 1 jam 40, 1 jam 10 menit. Masa ngaduk teh sampai? Buat tehnya dulu, Mas. Nah ini minum teh, habis itu sholat. Tapi insya Allah kalau suaminya soleh-soleh seperti ini, pasti dia sholat, selesai sholat baru dia buat teh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, kau buat teh sen. Kalau nggak buat teh, awas. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Adik-adikku, anak-anakku, kalian yang perempuan, jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki preman hantu setan Fir'aun.
Nanti kalian setelah nikah, lalu dia ngomong, kamu setelah nikah dengan aku, maka surgamu tidak lagi di bawah telapak kaki emakmu, tapi di bawah telapak kaki aku. Nih surgamu, nih. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Tapi kalau kau suamimu baik, alumni sekolah tinggi agama Islam Nur Al-Ghazi, orangnya sopan, tiba-tiba kau mau gugat dia, neraka jahanam tempatmu. Mas, kalau enggak bisa membawa CRV baru bulan depan, awas, ku gugat engkau. Oh, neraka jahanam. Tapi kalau suami yang nakal, perampok, pecandu narkoba, maka kau tak tahan hidup dengan dia, kau gugat dia. Nanti katanya malaikat marah, bergoncang tiang aras. Kalau suami yang baik kau gugat, tiang aras bergoncang. Tapi kalau suami nakal begitu kau gugat, tiang listrik pun tak bergoncang. Doakan anak saya Ustaz Askadina Kanzia Az-Zahra, hari ini milad 1 tahun, semoga Allah ridho terhadapnya. Nanti di akhir majlis saya doa insyaAllah. Ustaz, kami ingin bertanya tentang potongan rambut. Ya, apa saja gaya rambut yang tidak dibolehkan dalam Islam? Qaza. Kalau mau gundul, gundul semua. Kalau mau panjangkan, panjangkan semua. Jangan kau gundul sebelah kiri, sebelah kanan, lalu yang atas kau panjangkan. Nah, itu yang sekarang model sekarang. Potong sini habis, potong sini habis. Habis itu ini kan samping. Nah, yang di belakang nih panjang. Kita pun payah membedakan mana orang mana iguana. Kalau mau panjang, panjangkan semua. Kalau mau gundul, gundul semua. Kalau mau pendek, pendek semua. Nah, gitu. Jangan buat gaya-gaya. Nabi marah seperti itu. Apakah stik garis di kepala sama dengan ditato? Stik garis di kepala sama saja dengan ditato. Gimana stik garis? Itu qaza itu namanya. Qaza itu. Dia potong habis, dia biarkan. Itu qaza, masuk qaza. Tato lain lagi. Kalau tato itu larangannya la'anallahul washimat. Allah melaknat washimat. Orang yang tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Ini alis apa bulu mata? Alis, mencabut alis mata. Wal mutafallijat, mengubah-ubah gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Bagi yang tidak layak, dirubah menjadi layak, boleh. Misalnya giginya enggak layak. Kalau senyum dia dengan kita, 3 hari kita enggak bisa tidur. Enggak layak, itu boleh. Dia pasang. Tapi kalau untuk gaya-gaya aja, maka itu tidak boleh. Hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa hukum BPJS, asuransi? Kata Syekh Ali Jum'ah, asuransi itu hukumnya 2. Pertama, haram. Kenapa haram? Karena gharar, gambling. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, terkumpul duit 100 juta. Tiba-tiba ada yang sakit satu. Sakit dia, langsung turun duit 100 juta. Bapak ini sudah nyetor 10 tahun, nggak dapat karena nggak pernah sakit. Akhirnya dia pura-pura sakit. Judi. Kalau sakit baru dapat. Gitu juga dengan mobil. 7 juta, 7 juta, 7 juta setahun. Dapat ini 70 juta. Tiba-tiba dia nggak pernah dapat selama 10 tahun. Karena mobilnya nggak pernah tabrakan. Lama-lama dia marah, ditabrakannya sendiri. Ke tiang listrik. Itu yang kemarin masuk berita. Nah, dalam kasus seperti ini, kata Syekh Ali Jum'ah, pendapat pertama mengatakan dalam fatwa mu'asyirah ini gharar, gambling, judi, haram. Tapi pendapat yang kedua mengatakan boleh. Kenapa? Karena ada unsur tolong menolong. Saya susah, nggak ada duit. Tiba-tiba sakit, perlu uang 100 juta. Karena saya ditolong 100.000, 100.000, 100.000 orang banyak, maka dalam hal ini pilihlah antara 2. Pilih pendapat yang mengatakan boleh atau pilih mengatakan pendapat yang tak boleh, karena dua-dua itu pendapat pilihan.
Pilihlah. Ustaz pilih yang mana? Sampai sekarang saya kendaraan asuransi mobil tidak diasuransikan sampai sekarang. Apakah Ustaz nggak pernah tabrak? Bolak-balik nabrak dan ditabrak orang. Saya mau tanya Ustaz, ketika orang pacaran lalu menikah, apakah pasangan tersebut harus melaksanakan sholat sunat taubat? Taubatlah engkau, taubat nasuha, berhenti buat dosa lagi. Gimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Kayak mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau mandi di kolam renang, salto kepala duluan. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau NU. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. NU. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Muhammadiyah. Preman baru taubat, enggak hafal. Langsung aja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis faladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terus sampai habis. Terserah ayatnya apa saja, bebas. Saya hafalnya cuma kulhu Pak Ustaz, enggak apa-apa. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua SDA, sama dengan atas. Karena kan pacaran itu katanya dosa. Apakah pernikahannya itu sah Pak Ustadz? Pernikahannya sah. Yang penting cukup rukun syaratnya. Ada mempelai laki-laki? Ada. Ada wali? Ada. Ada dua saksi? Ada. Saksinya. Walinya wali murid apa wali band Pak Ustadz? Wali nikah lah. Ada mempelai laki-laki? Ada wali nikah, bapaknya, kakeknya, pamannya, abangnya, adiknya, ada dua orang saksi, sudah, saksinya mesti adil, kemudian ada mahar, ada ijab, tidak kabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sah. Apakah ada ilmu tentang hujan? Hah? Apabila ada seorang ustadz bisa memindahkan hujan di suatu tempat, kalau ada itu disebut ilmu apa dalam Islam? Hanya doa saja. Doa. Allahumma hawalina wala alaina. Turunkanlah di sekitar kami, jangan turunkan di tempat kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Mat? Dulu pas baru pulang. Di mana Mat? Aku nunggu hujan nih bawa motor. Hujan belum juga berhenti. Ente baca doa insyaallah. Apa doanya? Allahumma hawalina wala alaina. Turunkan di sekitar kami, jangan turun pada kami. Saya baca, berhenti hujan. Saya pun lanjut sampai kampus. Saya telepon dia. Kau di mana? Aku terjebak hujan. Kalau mindahkan hujannya pakai doa, karena doanya makbul, boleh. Tapi kalau pakai jin, dia berteman dengan jin. Ada jin dari Amerika naik Harley Davidson, namanya Dracula. Ada jin dari Cina, melompat-lompat aja. Ada jin yang gak bisa lagi melompat, suster ngesot. Berkawan dia dengan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Ada sekelompok manusia berteman dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan jin. Nanti dikasih mantra, duduk di bawah pohon rambutan, manggil jin penjaga rambutan. Tiba-tiba jinnya datang. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Jangan berteman dengan jin. Nanti kita pas mau mati payah. Pas dibisikkan la ilaha illallah, datang jin mengganggu. Jangan pernah. Yang sudah pernah ngambil jin, tolong diruqyah. Nanti diruqyah jinnya kabur, hilang insyaallah. Amin. Apakah ada ilmu rogo sukmo? Enggak ada. Ini ilmu jin.
Ini ilmu Rogo Sukmo, berteman dengan jin, berkawan dengan jin, lalu kemudian jin membawa ruh dia jalan-jalan, semua macam ini bertemukan dengan jin-jin ini. Pokoknya jangan sampai berteman dengan jin. Apakah ada dalam pengobatan alternatif secara Islam mengamalkan pasien memegang sensitif, area sensitif yang bukan mahram? Salah satu ciri ruqyah yang tidak syariah adalah dengan memegang-megang aurat. Oh, ini ruqyah nih Bu, ruqyah. Ya, ruqyah. Pasiennya anak gadis. Oh, ini nggak bisa dari jauh, harus dari dekat. Nampaknya jinnya keras ini. Kalau nenek-nenek dari jauh aja, dari jauh. Berapa banyak ternyata isinya ruqyah syirkiyah. Ciri ruqyah syariah bacaannya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Salah satu sahabat kami dari Al-Azhar menekuni bidang ruqyah, namanya Ustadz Musdar Bustamam. Ustadz Musdar Bustamam ada bukunya Ensiklopedia Ruqyah. Nanti cari di internet, bilang kasih tahu sama dia, saya temannya Ustadz Somad mau ruqyah. Tempatnya di mana? Dekat dari sini, Medan, Sumatera Utara. Panggil dia kemari buat acara kuliah umum pengobatan alternatif syariah ruqyah. Ternyata ruqyah ini mantap. Ada orang nggak hamil 6 bulan, 6 tahun nikah nggak hamil. Ternyata setelah diruqyah bisa hamil. Rupanya ada jin mengganggu di dalam. Setiap kali sperma mau ketemu dengan sel ovum nggak ketemu karena dihadang oleh jin. Awas. Akhirnya nggak hamil-hamil. Setelah dibacakan, lahir anak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Bahkan nggak, cuman bersin dia lahir istri, hamil istri. Asyik hamil. Hakim kan mak hebat, manjur. Ada bencong. Ini pengalaman dari orang yang meruqyah. Arsi namanya, teman-teman saya. Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pusatnya di tempat Ustadz Arifin Ilham. Di sana ada Ustadz Junaidi. Itu ruqyah syariah. Ada bencong di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu ke dalam jin LGBT. Kemana? Begitu di ruqyah, kemana? Keluar jin hantu di dalam. Wah, bagus ruqyah ini. Coba dulu ruqyah. Apakah ada seorang ustadz yang bisa membaca berdasarkan foto, tapi keadaan dengan melakukan sholat istikharah? Ustadz itu ada dua. Yang pertama, ustadz pakai doa, tidak pakai jin, kasyaf dia dalam ilmu tasawuf, disingkapkan Allah tabir. Tapi yang kedua pakai jin, jinnya datang berbisik. Oh, ini orangnya begini. Saya ini punya jin. Ustadz punya jin, ya. Ketika saya lahir, ada jin yang lahir ikut dengan saya, namanya jin qarin. Tapi ada jin yang di gunung, di bukit, itu namanya jin non-job. Yang di warung-warung kopi, duduk, nggak jelas kerjanya. Nah, itu yang bisa dipanggil berteman. Nanti kalau saya mati, ketika saya mati, tiba-tiba ada mahasiswi yang kerasukan setan. Oh, assalamualaikum. Siapa ini? Aku Abdul Somad. Benar nih Abdul Somad? Betul, udah tahu kok nanya sih. Itu sebetulnya bukan saya, tapi jin qarin yang tahu sifat saya, tahu perjalanan saya, bisa niru suara saya, masuk dia. Maka ruh saya tidak bisa lagi dipanggil. Itu yang ngaku-ngaku, akulah Abdul Qadir Jilani, katanya. Ustaz, saya pernah melakukan perbuatan maksiat terhadap seorang pria yang bukan mahram saya. Kali ini saya ingin hijrah dan bertobat dengan perbuatan dosa saya. Tobat seperti apa yang harus saya lakukan? Mandi tobat. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya masa lalu, nanti malam mandi taubat, habis itu sholat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istrinya nanya, kenapa mas ingat mantan? Kenapa?
Haruskah saya berterus terang kepada kedua orang tua saya? Ada saatnya kau berterus terang, tapi ada saatnya terus terang itu menyakitkan. Bayangkan kaulah yang diharap-harapkannya sebagai anak buah hati, belayan jiwa, harapan masa depan. Tiba-tiba ternyata kau ceritakan bahwa segel sudah rusak. Oh, sakitnya dia. Tak tahulah entah macam mana. Segel apa nih Pak Ustaz? Segel botol minuman lah. Segel apa lagi? Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin. Saya bermimpi bertemu dengan Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang yang ngaku mimpi ketemu saya itu 2, anak-anak sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis. Kita lanjutkan ya. Saya mengatakan kepada Ustadz, ya Ustadz, hafalan yang saya hafalkan saya hadiahkan seluruh pahalanya untuk orang tua saya. Kemudian saya nangis dan Ustadz Somad pun ikut menangis. Bagaimana pandangan ulama tentang suatu mimpi tersebut? Mimpi ada 3. Mimpi yang pertama, ilhamul malaikatul muqarrabin, ilham dari malaikat baik. Yang kedua, dari setan. Yang ketiga, adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Yang tadi siang tidak tersampaian, tercapai di waktu malam. Makanya bapak-bapak jangan lihat anak gadis. Kalau enggak kecapaian, nanti tersebut di waktu malam. Anak gadis, anak gadis. Kalau dia mimpi dari setan menyebabkan kita takut, maka kita langsung baca ta'awuz, tiup sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Kalau dari malaikat amalkan. Nah, mimpi ini kira-kira dari mana ini? Insya Allah dari malaikat karena isinya baik. Menghadiahkan pahala bacaan untuk orang tua. Apakah bacaan Al-Fatihah untuk orang tua itu sampai? Untuk para nabi, orang soleh, wali-wali, orang tua-tua kami, para ulama kami, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai enggak sampai? Sampai. Kok yakin Ustaz sampai? Enggak balik kan? Berarti sampai. Ustaz nggak punya dalil. Masa nggak balik langsung sampai? Dalil pertama, Nabi menusukkan pelepah korma ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan? Pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai ke makam. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tapi jangan gara-gara ini nanti selepas mati dia berwasiat, kalau aku mati tolong tanam rambutan di atas kuburku. Kenapa? Kelepok korma dengan buah-buahnya bertasbih sampai ke makamnya, menunjukkan bahwa tasbih pokok korma sampai. 2, kata Nabi, kalau ada orang meninggal cepat-cepat kuburkan, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hadis riwayat Tabrani. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnaduhu jayyid, sanadnya baik, bisa diamalkan. 3, Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi 5 ayat. Pada bagian kakiku bacakan akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Itu menunjukkan bacaan Quran untuk orang mati sampai. 4, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Azkar. Apa kata Imam Nawawi? Wa in khatimul Quran, kalau mereka sanggup mengkhatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling the best, khatamkan sekhatam Quran 30 juz. Kalau enggak sanggup, hatinya Quran. Hatinya Quran itu apa?
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup Yasin, paling bawah Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran pun tak sanggup, mati aja dah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya nanya dulu, karena saya pernah acara langsung baca doa, selesai acara kata panitia, Pak Ustadz ketua MUI ada tadi. Maka saya tanya dulu, siapa baca doa? Silakan Ustadz Somad. Doa ini yang membacakan Abdul Somad, tapi diaminkan oleh Pak tentara, Pak polisi yang berjihad fisabilillah. Doa ini kabul karena orang-orang baik. Amin. Untuk itu kita bertawassul kepada Allah dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muaddibin wal muballighin. Jadikan kami orang-orang yang menjadi pendidik dan muballigh, penyampai ayat-ayat-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Jadikan kami orang-orang yang bertaubat atas silap salah dosa kami di masa lalu. Jadikan kami orang yang mensucikan diri dan hati. Jadikan kami orang yang masuk dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang-Mu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang ingin menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami ini, siswa-siswa kami bil khusus Sekolah Tinggi Agama Islam Nur Al-Ghazi, jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Min mujahidina fi sabilik. Jadikan mereka termasuk orang-orang yang berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jam 2:30 kurang 5 menit, berarti saya ceramah lebih kurang 2 jam kurang 5 menit. Tak terasa, dan jamaah semuanya tetap dalam keadaan segar. Mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada para hadirin tetap